Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Motif penembakan istri anggota TNI di Semarang terbongkar. Sang suami ternyata memiliki pacar baru sehingga menyewa pembunuh bayaran dengan imbalan 120 juta rupiah. Karena remblong, truk muatan minyak kemasan menabrak 3 minibus dan sebuah bus di Jalan Lingkar Salatiga. Kami juga ajak Anda menikmati lezat dan empuknya sate daging domba sakuk. Kita buka dari kasus penembakan istri anggota TNI di Kota Semarang. Penembakan terhadap Rina Wulandari yang diduga didalangi suaminya Kopral 2 Muslimin dipicu hadirnya perempuan lain. Ia menyewa 4 pembunuh bayaran dengan upah 120 juta rupiah untuk menghabisi istrinya sendiri. Kasus penembakan Rina Wulandari, istri prajurit TNI Kopral 2 Muslimin menyedot perhatian institusi Polri dan TNI. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi M. Lutfi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman hadir langsung memberikan keterangan perkembangan kasus pada Senin siang di lobi Mapolda Jawa Tengah. Untuk pertama kali pula, 4 pembunuh bayaran, 1 penyedia senjata api rakitan dan barang bukti diperlihatkan ke publik. Mereka dibawa menggunakan mobil Barakuda. Keempat eksekutor dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kaki. Dari video amatir polisi, penangkapan dimulai dari tersangka Sugiono alias Babi di kawasan Sayung Demak dengan barang bukti 1 pucuk senjata api. Selanjutnya, secara berturut-turut 3 tersangka lain dibekuk dan diakhiri dengan penangkapan DS, penyedia senjata api di Klaten. Berdasarkan pengakuan para tersangka, mereka menembak korban atas permintaan Kopral 2 Muslimin yang tak lain suami korban dengan upah 120 juta rupiah. Pembunuhan telah direncanakan secara matang. Sebelumnya korban sempat direncanakan dibunuh dengan cara lain, dari cara diracun hingga disantet, namun akhirnya dipilih dengan cara ditembak. Terima kasih. Motifnya punya pacar lagi. Jadi ada 8 saksi yang kita periksa, di antaranya saksi W itu pacarnya. Jadi pacarnya W itu sudah kita lakukan pengamanan bahwa dia sempat lari. Jadi yang bersangkutan lari setelah melakukan kegiatan ini, tetapi pacarnya tidak mau. Jadi motifnya itu. Karena itu saya himbau pada suami korban, yaitu suami korban yang diduga ini masih dalam pencarian kita untuk segera menyerahkan diri sebelum kita tim melakukan tindakan tegas pada yang bersangkutan. Barangkali itu Para pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sehingga terancam pidana mati atau penjara seumur hidup. Sementara suami korban yang diduga dalang pembunuhan diimbau untuk segera menyerahkan diri. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa kembali meminta jajarannya segera menangkap Kopral 2 Muslimin dalam percobaan pembunuhan terhadap istrinya Rina Wulandari. Usai menerima kunjungan perdana selama 14 tahun terakhir dari Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat Jenderal Mark E. Milley di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI menegaskan tim gabungan akan terus memburu Kopral 2 Muslimin. Menurut Jenderal Andika, Kopda Muslimin paling dicurigai sebagai otak pembunuhan terhadap istrinya. Karena itu, ia memastikan selain dijerat pasal hukum pidana sipil, Kopral 2 Muslimin juga akan dijerat pasal KUHP militer. Masih hilang adalah mastermind-nya ini, yaitu suami korban sendiri. Karena dari semua keterangan saksi menunjuk ke suami korban, Kopral 2M. Jadi ini yang kita terus kejar, tetapi juga kita sudah siapkan pasal-pasal semua yang relevan kita kenakan.
bukan hanya pasal di KUHP, kemarin sudah saya sebut, pasal 340, pasal 53 junto 340, tapi juga KUHP militernya. Oke, supaya kita pastikan masalah ini ditangani secara proporsional. Sementara kondisi Rina Wulandari, istri anggota TNI yang ditembak 4 orang yang diduga atas suruhan suaminya sendiri, dilaporkan menurun. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Karya di Semarang agar mendapatkan perawatan dengan fasilitas lebih lengkap. Sempat membaik usai pengangkatan proyektil peluru dari bagian perut, kondisi Rina Wulandari menurun. Tim gabungan TNI dan polisi kemudian merujuk perempuan berusia 34 tahun itu dari Rumah Sakit Hermina Semarang ke Rumah Sakit Karya di Semarang agar mendapat perawatan medis dengan fasilitas yang lebih lengkap. Penjagaan terhadap istri Kopral 2 Muslimin itu juga diperketat. Aparat gabungan TNI dan Polri secara bergantian menjaga korban di ruang perawatan. Korban juga sudah dikunjungi Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Ibu korban sebelumnya mengkonfirmasi kondisi putrinya membaik dan sudah bisa diajak bicara. Korban juga tidak terguncang akibat insiden yang nyaris merenggut nyawanya. Berapa luka, Bu? Enggak tahu, enggak berani saya, nanti bisa pingsan sendiri. Bu, kalau kondisi psikisnya gimana, Bu? Masih shock atau gimana? Enggak shock anak saya. Bu, untuk cucu-cucunya seperti apa kondisinya? Oh, cucu saya juga bagus. Pada 18 Juli lalu, korban ditembak 4 orang tak dikenal di depan rumahnya di Jalan Cemara 3 Semarang, usai menjemput anaknya dari sekolah. Sebuah proyektil peluru bersarang di perutnya sehingga ia dioperasi. Tim gabungan telah meringkus 4 pelaku penembakan dan 1 orang penyedia senjata api rakitan yang digunakan para pelaku. Sementara suami korban, Kopral 2 Muslimin yang diduga kuat otak di balik percobaan pembunuhan terhadap istrinya, masih diburu. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Karena rem tidak berfungsi, truk muatan minyak kemasan menabrak 4 kendaraan, lalu menghantam pohon dan tiang listrik di Jalan Lingkar, Salatiga. Beruntung, sopir truk hanya menderita luka ringan. Truk muatan minyak kemasan ini terperosok ke dalam parit usai menghantam 4 kendaraan dan pohon serta tiang listrik. Kerasnya hantaman membuat 3 minibus dan 1 bus rusak parah pada bagian depan dan belakang. Tabrakan terjadi di perempatan lampu merah Jalan Lingkar Salatiga di daerah Kecandran, Minggu malam. Kecelakaan terjadi karena truk yang melaju kencang dari arah Solo menuju Semarang tidak terkendali sehingga menghantam sebuah sedan lalu 3 kendaraan lainnya. Korban kayaknya ada 3 atau 4 mobil gitu. 4 mobil. Pertama di perempatan Di itu. perempatan itu ada 2. Ya. Ada 2, di sini 1, sama mobil kita 1. 4 berarti. 4. Kalau yang di perempatan itu seperti apa, Pak? Di perempatan itu mobil sedan apa itu? Sedan sama mobil Kijang kalau nggak salah. Ditabrak ini semua? Iya, ditabrak ini semua. Berarti kronologinya pertama itu menabrak yang di perempatan itu. Iya. Habis itu langsung nabrak ini ya, Pak ya? Iya. Berarti ini langsung banting kiri atau gimana? Banting kiri dan kata sih ada indikasi dia kabur. Karena tas pun udah ditarik ya Mas dia, langsung buang ke kiri nabrak pohon. Oh gitu. Beruntung sopir truk hanya menderita luka ringan. Ia sengaja membuang setir ke bagian kiri jalan sehingga menabrak pohon dan tiang listrik untuk menghindari tabrakan frontal dengan kendaraan dari arah berlawanan. Hasil olah TKP, rem truk tidak berfungsi. Truk bermuatan minyak dalam kemasan dari arah Tingkir menuju Blotongan. Kemudian sampainya di TKP diduga mengalami remblong, ya. Truk tersebut menabrak mobil Honda Genio. Kemudian Honda Genio itu terpelanting ke arah berlawanan dari arah Semarang menuju Solo. Kemudian Honda Genio membentur Toyota Calya, ya. Kemudian truk tadi masih melaju sekitar 200 meter, dia kemudian menabrak pohon di. Kecelakaan sempat membuat arus lalu lintas tersendat karena diberlakukan kontraflow saat evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Kawanan pencuri menggasak sepeda motor warga di daerah Ngalian, Kota Semarang. Mereka memanfaatkan kondisi sepi saat penghuni rumah tertidur lelap.
Dari rekaman kamera pengawas, dua pelaku datang dengan sepeda motor dan langsung menuju rumah yang disasar. Setelah mengintai kondisi aman, pelaku kemudian membawa kabur satu motor korban yang terparkir di garasi rumah. Pencurian ini terjadi di daerah Ngalian. Para pelaku leluasa beraksi setelah mengetahui tidak ada penjagaan di pos pengamanan. Mereka makin nekat karena mayoritas warga sedang tertidur lelap.